Sekarang sebaliknya, orang yang akidahnya terkotori oleh syirik akan menerima berbagai macam kerugian di dunia, kerugian juga di akhirat. Rugi lahirnya, rugi batinnya. Di antara kerugian-kerugian tersebut adalah pertama, seluruh amal-amal baiknya Allah hapus. Seluruh ibadah dan amal soleh yang pernah dilakukannya Allah delete. Allah akan tolak dan tidak akan terbawa sampai ke akhirat. Karena kerusakan akidahnya, baik karena syirik. Jangankan syirik besar ya, syirik kecil berupa riya juga menyebabkan ibadah yang hebat tersebut tertolak ya. Fawailul lil musallin. Celaka tuh orang yang sholat. Padahal sholat itu ibadah yang agung, rukun Islam kedua. Tapi sholat yang gimana? Salah satunya alladzina hum yura'un, yang riya. Itu syirik kecil dan itu kerusakan akidah, bukan syirik besar. Apalagi kalau syirik besar. Hapus seluruh amalnya, bukan hanya terhapus sholatnya aja, bukan hanya terhapus amalan-amalan yang disertai dengan riaknya saja. Semua amalan yang ikhlas yang pernah dilakukannya, lalu suatu saat dia terjerumus dalam syirik, seluruh amalan tadi itu terhapus. Allah berfirman dalam Al-Quran. Pertama dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh telah aku wahyukan kepada engkau hai Muhammad, juga kepada para rasul sebelum engkau, bahwa apabila engkau berbuat syirik, sudah rusak akidah, maka akan gugurlah, dihapuslah seluruh amalmu dan pasti kamu akan termasuk golongan orang yang merugi. Lihat, amal Nabi SAW kurang gimana ikhlas, kurang gimana khusyuk, kurang gimana hebat, kurang gimana banyak, tidak ada yang menandingi. Tapi sekali berbuat syirik kepada Allah, terhapus seluruh amal baik yang pernah dilakukannya. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad SAW seorang, tapi berlaku bagi seluruh Nabi, sebagaimana Al-An'am 88 menyatakan, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya para Nabi tersebut berbuat syirik, pasti akan terhapuslah dari mereka seluruh amal baik yang pernah mereka lakukan zaman dahulu. Jadi ini kerugian pertama dari rusaknya akidah. Kalau umpamanya akidah sedang rusak, dia melakukan ibadah, ditolak ibadahnya. Tapi kalau umpamanya dia dahulunya akidahnya lurus, kemudian ibadahnya bagus, diterima oleh Allah, sekali terjerumus dalam perbuatan syirik, akidahnya rusak, terhapus itu amal baiknya. Yang pertama, kerugian yang tidak kecil. Allah menyatakan wala takunanna minal khasirin. Kamu pasti termasuk orang yang rugi. Kedua, diharamkan surga dan ampunan bagi orang yang akidahnya rusak. Dan bila mati dalam keadaan demikian, terancam kekal di dalam neraka selama-lamanya. Orang itu nggak akan diampuni dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Haram surga atas dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa 48, Innallaha la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik ini terbawa mati dan tidak ditobati. Tapi kalau sebelum mati tobat, diterima enggak itu tobatnya, diampuni enggak itu dosanya? Ya diampuni atuh. Para sahabat itu
sebelum masuk Islam mereka apa? Orang-orang musyrik, penyembah berhala. Masuk Islam, tobat, gugur seluruh dosa syiriknya. Sehingga yang dimaksud innallaha la yaghfiru ayyushraka bi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau dosa ini terbawa mati itu tidak bisa terhapus dengan apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ini ayat untuk orang yang dosanya terbawa mati. Ada dosa selain syirik, tidak dia tobati sampai mati, Allah mungkin ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Tapi liman yasha, tidak bagi semua orang, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa saja orang-orang yang dosa-dosanya akan diampuni walaupun terbawa mati dan tidak tobat selain dosa syirik. Banyak orang-orang yang melakukan banyak kebaikan dan amal soleh. Sebab Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Infak dan sedekah menghapus dosa, ya. Musibah-musibah yang Allah berikan dan dia sabar, itu juga menghapus dosa. Dan banyak lagi. Tidak semua orang, tapi hanya orang-orang yang Allah kehendaki. Juga dalam Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa orang yang syirik kepada Allah, sungguh Allah telah mengharamkan surga atas dirinya, tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim seperti itu. Jadi efek buruk dari rusaknya akidah adalah diharamkannya surga atas dirinya dan diharamkannya maghfirah atau ampunan bagi orang tersebut. Berikutnya, akidah yang rusak, baik itu syirik ataupun kufur, itu mengakibatkan halalnya harta dan darah mereka yang mereka miliki selama di dunia. Boleh diperangi, boleh dialirkan darahnya, boleh dirampas hartanya sebagai harta rampasan perang kalau mereka melawan terjadi peperangan, atau kalau mereka menyerah disebutnya fa'i. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat. Di antaranya surah Al-Anfal ayat yang ke-39. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini, kita pernah membahas sebuah kitab, ya, Al-Makhraj Minal Fitan, dulu di masjid TSM itu apa? Trans. Fitnah yang dimaksud syirik. Karena fitnah memiliki banyak makna, di antaranya syirik. Ini yang dimaksud dengan ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Maknanya syirik. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak lagi fitnah, tidak lagi perbuatan syirik. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama ini, penyembahan ini hanya milik Allah, hanya kepada Allah. Boleh diperangi itu. Juga dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-5 Allah berfirman, فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَادٍ. Kulla marsad, pendek, saya tadi kepanjangan. Wa'udu lahum kulla marsad. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau sudah berlalu bulan-bulan haram. Bulan haram adalah bulan yang terlarang apa? Perang di dalamnya.
Maka perangi orang-orang musyrik. Dimanapun kamu temui mereka, sergap mereka, kurung mereka, duduki setiap posisi-posisi yang sebelumnya mereka kuasai. Ini orang-orang yang akidahnya hancur, rusak, baik kufur ataupun syirik, maka dibolehkan untuk diperangi. Yang menunjukkan tidak diharamkan darah dan harta mereka dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak secara umum, tidak secara global, ya. Tapi yang jelas bahwa kerusakan akidah termasuk salah satu di antara penyebab dihalalkannya darah dan harta mereka yang seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka bila bibit-bibit kerusakan akidah ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan ibadah, fondasi untuk membuat bangunan tempat ibadah, maka Allah tetap melarang kita beribadah atas dasar seperti itu. Sampai umpamanya ada masjid dibuat, tapi yang membuatnya ini memiliki niat yang buruk, memecah belah persatuan kaum muslimin, menjadikan masjid tersebut sebagai sesuatu yang bisa menyalip di tikungan kepada kaum muslimin, menggunting dalam lipatan, menohok dari belakang. Kita menyebutnya dengan sebutan masjid apa? Masjid dirar. Allah melarang kita sholat di masjid itu selama-lamanya. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah mulai 107 sampai 109. Kata Allah, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun la taqum fihi abada." Kata Allah, orang-orang yang membangun masjid dirar, orang-orang yang menjadikan masjid sebagai sesuatu yang bisa menimbulkan madarat, kekufuran, dan memecah belah antara kaum mukminin, dan mengintip-ngintip, menunggu-nunggu untuk bisa memerangi Allah dan Rasulnya, mereka bersumpah ketika ditegur oleh Rasul SAW, "Kenapa kalian bangun lagi masjid di sini?" Mereka menyatakan, "In aradna illal husna." Kami tidak memiliki niat buruk apapun kecuali niatnya berbuat baik. Lihat, niatnya baik tapi perbuatannya buruk. Perbuatan buruk dengan niat baik tidak merubah perbuatan buruk ini menjadi dianggap baik dan bernilai ibadah. Enggak, bikin masjid bagus itu, tapi niatnya buruk, tetap dosa, tetap maksiat, tetap harus dihancurkan. La takum fihi abada. Jangan kamu sholat selama-lamanya di masjid itu. Terlarang sholat di sana. Ini masjid bagus, lihat sholat bagus apa jelek? Pasti bagus. Tapi kalau niatnya ria, ya, Allah menyatakan fawailul lil musallin. Maka karena niat yang buruk, sholat yang tadinya agung berbalik menjadi maksiat dan terancam neraka. Wail lil musallin, terancam celaka. Oleh karena itu kalau perbuatan buruk dengan niat sebaik apapun, maka tetap dianggap buruk dan berdosa, dan pelakunya wajib untuk bertaubat. Saya umpamanya melakukan ini tidak dengan niat buruk, niat saya baik, tapi bentuk perbuatannya buruk, tetap buruk, wajib taubat. Jangan berargumentasi. Sekali lagi, ucapan yang buruk, perbuatan buruk tidak lantas menjadi boleh walaupun tidak memiliki niat buruk. Enggak.
Kalau keburukan tetap aja buruk walaupun tidak diniatkan untuk melakukan keburukan, bahkan diniatkan untuk melakukan kebaikan. Niatnya berbuat baik, perbuatannya buruk, tetap saja buruk dan wajib bertobat dari hal itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka kita melihat betapa bahayanya bila akidah kita rusak dan betapa untungnya bila akidah kita sahihah dan salimah, ya.